Parah guys. Dari Timur Tengah muncul kabar yang bikin dunia sepak bola terkejut. Sultan Arab Saudi siap gelontorin duit gila-gilaan, 350 juta euro, atau setara 6 triliun rupiah, demi membajak Kylian Mbappe dari Real Madrid. Bayangin guys, angka ini bahkan lebih besar dari tawaran untuk Vinicius Junior yang kemarin nilainya cuma 300 juta euro atau sekitar 5,1 triliun rupiah. Dan tawaran ini bukan basa-basi. Ini adalah langkah yang dirancang untuk mengguncang peta kekuatan sepak bola dunia. Tapi tunggu. Di balik angka fantastis ini, ada permainan politik sepak bola yang jauh lebih rumit daripada sekadar beli pemain mahal. Arab Saudi sekarang lagi ngerakit proyek super ambisius. Mereka udah bosen dianggap sekadar liga hiburan buat pemain tua yang cari pensiun nyaman. Mereka mau bikin liganya setara bahkan berani nantang Eropa. Cara tercepat, bukan narik pemain veteran, tapi nyabet pemain yang lagi di puncak karir. Nah, kalau sampai Mbappe beneran pindah, itu bukan sekadar transfer. Itu sinyal kalau pusat gravitasi sepak bola dunia mulai geser ke Timur Tengah. Pertanyaannya, guess. Madrid siap kehilangan ikon barunya? Atau ini cuma ujian tersembunyi buat Mbappe yang udah direncanain jauh-jauh hari? Di balik layar, suasana di Bernabeu mulai agak panas. Beberapa petinggi klub dikabarkan mulai was-was, karena kalau tawaran ini naik sedikit aja, rencana besar yang dibangun buat masa depan Madrid bisa berantakan. Apalagi fans juga mulai heboh di media sosial. Takut sejarah hitam era Galacticos terulang lagi. Menurut Defensa Central, tawaran 350 juta euro ini bakal jadi rekor transfer dunia. Rekor buat Vinicius kemarin? Langsung lewat, guys. Lu pikirin aja, semua angka gila sepanjang sejarah transfer kereset sama satu nama, Mbappe. Arab Saudi kayak lagi bilang ke seluruh Eropa, kami bisa beli siapapun, kapanpun, bahkan tanpa nunggu pemainnya tua. Dan kabarnya, mereka siap nyamain gaji elit yang Mbappe udah nikmatin di Madrid. Bedanya, proyek ini udah dipikirin matang. Mereka udah bertahun-tahun ngebangun fondasi, keluarin dana buat nama besar, dan pelan-pelan bikin liga mereka relevan. Tapi kali ini beda. Targetnya pemain di masa prime, yang ratingnya masih S tier di FIFA dan Football Manager. Tujuannya jelas, ubah citra liga jadi kompetitif, bikin sponsor internasional melirik, hak siar meledak, dan gengsi setara liga top Eropa. Kalau Mbappe jadi wajahnya? Wah guys, itu jackpot marketing yang nilainya bahkan susah dihitung. Tapi guys, Madrid nggak gentar sama sekali. Perez langsung pasang badan, Mbappe nggak dijual, titik. Buat Madrid, ini bukan cuma soal angka di rekening. Mbappe itu pondasi masa depan mereka, dari prestasi sampai bisnis. Nah, di sini mulai kebuka. Ada kabar kalau Perez justru sengaja manfaatin rumor ini buat satu tujuan tersembunyi. Apa itu? Sabar, gua kasih tahu di bagian selanjutnya. Sumber internal bilang, Perez lagi nguji loyalitas Mbappe. Dia pengen lihat, kalau digoda uang segunung dan janji kemewahan tanpa batas, Mbappe tetap bertahan atau malah goyah. Kalau lulus tes ini, Madrid siap kasih kontrak baru dengan klausul spesial yang belum pernah ada sebelumnya di sepak bola modern. Ironisnya, tawaran gila dari Arab Saudi malah jadi senjata buat Madrid makin niket Mbappe. Gila nggak tuh? Tapi cerita belum selesai, klub Arab itu belum nyerah. Kabar terakhir bilang mereka siap balik lagi. Kali ini bawa tawaran yang bukan cuma uang. Ada bocoran, mereka siap kasih Mbappe peluang bisnis pribadi di luar lapangan, yang nilainya bisa ngalahin kontrak bola itu sendiri. Kalau ini kejadian, guess. Bukan cuma Madrid yang pusing, tapi seluruh Eropa bisa ikut panik. Wah, gawat banget guys. Real Madrid sekarang lagi di ujung tanduk. Eduardo Camavinga, gelandang muda yang biasanya jadi motor tempur di lini tengah, baru aja cedera parah di pergelangan kaki. Dan ini bukan cedera biasa. Ini cedera yang datang di momen terburuk, saat Madrid lagi rapuh-rapuhnya. Kalian mungkin mikir, ya udah, kan masih banyak gelandang lain? Nah, itu dia guys. Justru masalahnya. Jude Bellingham udah lebih dulu masuk ruang perawatan gara-gara operasi bahu. Luka Modric udah angkat koper ke AC Milan. Dan sekarang, Camavinga ikut out. Kebayang gak betapa tipisnya lini tengah Madrid saat ini? Tapi tunggu dulu. Di tengah situasi ini, ada kabar yang bikin kaget. Kabar soal langkah nekat Xabi Alonso yang katanya bakal jadi solusi darurat. Masalahnya, kalau langkah ini beneran dijalankan, fans bisa pecah jadi dua kubu. Separuh bakal angkat topi, separuh lagi bisa ngamuk-ngamuk. Gue bakal bongkar itu di tengah video, jadi tahan dulu guys. Nah,
Jadi gini, minggu kemarin, tim medis Madrid resmi ngumumin, Camavinga kena keseleo pergelangan kaki kanan. Kalau cuma sekali sih oke-oke aja. Tapi ini cedera kelima dia dalam 12 bulan terakhir. Musim lalu dia cuma main 19 laga La Liga. Buat pemain seenergik dia, itu udah kayak setengah musim menghilang. Dan ini semua datang pas Madrid lagi nyiapin musim baru yang harusnya jadi kebangkitan setelah musim kemarin zonk tanpa trofi besar. 20 Agustus nanti, mereka udah harus main lawan Osasuna di Bernabeu. Musim padat, target tinggi, tapi amunisi di tengah? Tipis banget, kita hitung, guess. Gelandang yang fit sekarang cuma Tchouaméni, Arda Güler, dan Dani Ceballos. Sisanya, pemain akademi kayak Thiago Pitarch dan Roberto Martin. Di laga persahabatan terakhir lawan WSG Tirol, mereka sampai dimasukin ke skuad utama. Ini udah kayak darurat nasional versi Bernabeu. Perez, sang presiden, udah bilang dari awal kalau Madrid nggak akan beli pemain baru musim panas ini, kecuali ada yang dijual dulu. Alonso pun awalnya pede bilang, dengan pemain yang kita punya, kita bisa kuasai lini tengah. Tapi itu sebelum Camavinga tumbang. Sekarang, pede itu mulai goyah. Nah guys, inilah bagian yang bikin panas. Menurut beberapa kabar di Spanyol, Xabi Alonso lagi mempertimbangkan langkah yang belum pernah Madrid lakukan di era modern. Pilihan pertamanya, menurunkan pemain akademi sebagai starter reguler di La Liga. Bayangin, beban segede itu dikasih ke anak umur belasan tahun. Pilihan keduanya, ini yang lebih gila. Geser Trent Alexander-Arnold dari bek kanan jadi gelandang tengah inverted. Iya, guys, mirip cara Liverpool main dulu. Masalahnya, ini Madrid, bukan eksperimen FIFA career mode. Kalau gagal, Trent bisa keteteran, serangan bocor, dan fans bakal langsung nyalahin Alonso. Tapi twistnya guys, ada opsi ketiga yang lebih kontroversial. Alonso kabarnya siap nurunin formasi 4-2-4 super ofensif, korbankan kontrol di tengah demi serangan kilat Mbappe Vinicius di depan. Artinya, Madrid bakal rela kalah penguasaan bola demi ngegas habis-habisan di depan. Kalau berhasil, ini bisa jadi gebrakan. Kalau gagal, siap-siap dibantai tim yang lini tengahnya lebih solid. Sekarang bayangin tekanan di kepala Alonso. Baru masuk musim pertamanya, udah harus mutusin langkah seberani ini. Di satu sisi, dia harus jaga nama besar Madrid. Di sisi lain, dia tahu gak ada jalan aman di situasi sekarang. Jadi bro, sekarang aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kalau kalian jadi Xabi Alonso, apa kalian bakal main aman dan pakai pemain akademi? Atau ikut nekat geser posisi bintang, bahkan ubah total filosofi permainan Madrid? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.